Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prawinda Putri Anzari SIKOM MSI dan saya merupakan dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2023 di bidang pengajaran. Terdapat 4 hal yang akan ditampilkan dalam video ini. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, CPMK dan referensi, metode pembelajaran, dan yang keempat adalah video aktivitas mengajar. Mata kuliah yang akan ditampilkan yaitu mata kuliah dasar-dasar humas dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu komunikasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi pemahaman dasar mengenai peran dan konsep humas, cara berkomunikasi yang efektif, marketing dan branding, manajemen reputasi, penanganan krisis, etika, serta penerapan media sosial dalam praktik humas sehingga mereka dapat menjadi profesional humas yang kompeten dan bertanggung jawab dalam berbagai konteks organisasi. Adapun CPMK yang perlu dipenuhi mahasiswa pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan untuk memahami bagaimana hubungan masyarakat didefinisikan dan diterapkan dalam karir, disiplin, serta kepentingan pribadi. Sementara CPMK ini kemudian dibagi menjadi 5 sub CPMK. Yang pertama, memahami mengapa dan bagaimana praktisnya setiap orang menggunakan public relation. Yang kedua, memahami proses dasar penelitian public relation, perencanaan, komunikasi, evaluasi, dan penerapan strategi komunikasi untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, memahami beberapa pilihan spesialis yang tersedia bagi seorang profesional public relation. Yang keempat, memahami alasan dan proses untuk mencapai perencanaan yang maju dan disiplin. Dan yang kelima, mampu melakukan riset public relation, merencanakan, memilih, dan mengeksekusi strategi yang tepat. Adapun referensi yang digunakan oleh mahasiswa ada dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Versi cetak yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli dalam di bidang public relation. Sementara referensi dalam buku non-cetak bersumber dari jurnal, website yang kredibel, atau media online lain yang relevan dengan mata kuliah ini sebagai upaya pembaharuan bahan pembelajaran. Metode pembelajaran menggunakan metode luring dan juga daring. Untuk luring, pembelajaran dilakukan tatap muka secara langsung di kelas, sedangkan metode pembelajaran daring menggunakan pola asinkronus dengan memanfaatkan LMS yang disediakan oleh Universitas Negeri Malang yang bernama Si Pejar. Di samping itu, proses pembelajaran juga menggabungkan pembelajaran tatap muka yang memanfaatkan media digital seperti Padlet, Mentimeter, Lucidspark, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan student center learning yang memusatkan proses belajar kepada mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis melalui penggunaan metode CAS method dan team-based learning. Interaksi pembelajaran yang dibangun terdiri dari interaksi formal yang dilakukan sesuai waktu perkuliahan terjadwal, kemudian interaksi non-formal dilakukan di luar waktu perkuliahan melalui pendekatan terbimbing dalam bentuk diskusi dan konsultasi berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka atau menggunakan aplikasi pesan pada gawai. Penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembagian beberapa unsur pokok, yaitu ada proyek yang menghasilkan studi kasus analisis komprehensif dengan presentasi kelompok. Ini memiliki bobot 40%. Kemudian penugasan terstruktur bobotnya adalah 15%. Ujian tengah semester bobotnya 15%. Ujian akhir semester bobotnya 25%. Dan kehadiran bobotnya 5% dari total keseluruhan penilaian. Penilaian untuk proyek akhir dan penugasan terstruktur dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Adapun penilaian proyek memiliki bobot penilaian yang paling tinggi karena mata kuliah ini menerapkan project based learning.
Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi tujuan serta fungsi dari kampanye promosi sosial. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pagi menjelang siang ya. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Oh, ada yang belum. Atau mungkin udah kepikiran habis kelas Mbak Winda mau makan siang apa? Berarti harus semangat kelas ini supaya semangat untuk beli makan siang ya. Tadi pagi sudah ada kuliah? Oh, berarti ini energinya masih banyak ya untuk kita mendapatkan materi sekaligus diskusi di mata kuliah dasar-dasar humas. Nanti setelah istirahat masih ada kuliah? Oh, semangat. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep kampanye promosi sosial. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar memahami apa itu kewirausahaan sosial ya. Nah, kita sekarang belajar memahami konsep kampanye promosi sosial itu apa sih dan seperti apa. Sebelumnya, saya akan membacakan capaian pembelajaran yang saya harapkan bisa kalian semua raih di pertemuan kita kali ini ya, yaitu ada yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kampanye promosi sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan sasaran dan audiens dari kampanye promosi sosial. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak dari kampanye promosi sosial. Maka, saya nggak akan banyak-banyak ngasih materi ini adalah pengantar. Setelah itu akan saya izinkan kelas ini berjalan secara dinamis, di mana nanti teman-teman akan menganalisis kasus dan melakukan analisis kasus dan juga diskusi bersama-sama, oke? Oke, nah kira-kira jika kita berbicara mengenai social campaign, apa sih yang ada di benak kalian? Promosi. Oke, promosi, good. Ya, ini udah kampanye. Ini sudah ada kampanye, dia tinggal ditranslate aja ke bahasa Indonesia. Sosial mbak gitu. Apalagi kira-kira? Promosi. Good. Engagement. Tadi dia yang bilang apa yang awalannya M? Apa yang tadi bilang? Ya, marketing. Oke, marketing. Apalagi? Branding. Branding. Ayo, lagi ya, masih ada space nih. Persuasif. Nggak ada salah, nggak ada benar, kita brainstorming aja dulu semuanya. Persuasif. Ayo, masih ada slot satu lagi, apa kira-kira? Interaksi. Interaktif. Ya. Oke, semua ini masuk dalam kategori social campaign, dan berarti ketika saya tes apa sih yang ada di benak kalian memikirnya ini ya, ada persuasif, ada branding, ada marketing, ada promosi, dan juga ada engagement. Karena bagaimanapun ketika kita punya sebuah produk atau kita punya sebuah hal yang ingin kita jual, nggak mungkin dong kalau kita nggak promosiin, ya nggak. Coba saya mau tanya ke kalian, brand apa sih yang kalian itu kayak, brand ini pasti apa ya, paling kuat di kepalaku, kita sebagai masyarakat konsumtif nih. Brand apa kira-kira? Indomie. Aqua. Ini menarik. Ada apa dengan Aqua? Kok bisa teringat terus di kepala kita semua? Nah, kebutuhan kita adalah untuk minum apa? Minum air. Tapi kita selalu mengkorelasikan air ini dengan Aqua. Apapun, kamu di stasiun, kamu di bis teko Surabaya nang Malang, Aqua, mijon gitu kan. Padahal kita beli le mineral ya, tapi tetap ngomongnya Aqua. Indonesia banget, bahkan dia sekarang punya tagline Aqua, tidak semua air itu Aqua. Nah, dia punya tagline gitu, tidak semua air itu Aqua. Untuk membedakan distinction dirinya dengan produk-produk lain. Gua Aqua nih, gitu kan. Sorry, nggak semua air Aqua ya. Dia ada hashtag barunya seperti itu. Oke, terima kasih sudah brainstorming bersama saya. Nah, itu tadi kan kalau kita ngomongin masalah brand-brand konvensional yang tujuan mereka adalah untuk apa, ayo?
Pemikat. Siapa tadi bilang cuan? Jualan. Jualan, oke, jualan, good. Berarti fokus di mereka adalah quantity. Quantity apa? Quantity barang yang dijual, ya kan? Fokusnya kita bisa jual berapa unit nih, berapa dus-dusan ini di warung Indomie itu. Nah, namun fokus dari social campaign ini yang agak sedikit berbeda. Oke, berdasarkan expert, kampanye pemasaran sosial, ya, ini salah satu. Ada yang mau bantu saya jawab paragraf pertama? Ya, silakan Mas. Dibantu saya baca, yang proses sampai sosial, silakan. Proses yang telah direncanakan dengan baik dan berjangka panjang yang menggunakan teknik pemasaran untuk menciptakan perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan personal atau sosial. Oke, Mbaknya silakan yang kedua. Menggabungkan gagasan dari pemasaran komersial dan ilmu sosial untuk mempengaruhi perilaku dengan cara yang berkelanjutan dan efektif secara biaya. Oke, silakan Mbaknya lanjutin yang terakhir. Kampanye pemasaran sosial memiliki fokus, targeting, dan kemampuan pengukuran yang spesifik. Ya, ada kata perubahan sosial, ya kan? Ada kata berkelanjutan yang diulang. Berarti fokusnya di situ, ya. Perubahan sosial menghasilkan sustainability atau keberlanjutan. Oleh sebab itu tujuan utama kampanye pemasaran sosialnya ada 2 item yang saya rumuskan ya. Intinya adalah dia mempromosikan perubahan perilaku, nggak cuman perubahan ini aja ya, perubahan kita cara mengkonsumsi ya, tapi perubahan perilaku kita yang kadang-kadang kita juga lakukan secara sukarela daripada hanya meningkatkan kesadaran orang-orang. Lalu diharapkannya kampanye pemasaran sosial itu juga bisa memengaruhi perilaku masyarakat seperti membangkitkan sebuah kesadaran atau menciptakan perubahan-perubahan yang positif. Di samping fokus ke kuantiti barang yang akan dijual aja gitu. Kayak misalkan kemarin Samsung Galaxy Z Flip yang waktu baru keluar itu kan cuma diposting doang sama si Suga BTS sama si Namjoon. Wah, itu udah berapa army yang langsung pre-order gitu kan, karena fokus mereka di quantity. Udah kasih aja BTS pasti laku, ya kan? Nah, kayak McD BTS meal, nah itu kan juga fokusnya di situ gitu. Tapi kalau pemasaran sosial, kita fokusnya perubahan positif itu sendiri. Nah, ini diingat-ingat nih, karena nanti di kelas sebelumnya ada yang kegocek saat diskusi. Oke. Ini ada beberapa kunci utama kampanye pemasaran sosial. Ada yang mau bantu saya membacakan? Oke, sorry, Mas ya. Kunci utama kampanye pemasaran sosial. Yang pertama, kreativitas dan daya tarik emosional. Yang kedua, pemahaman terhadap audiens. 3, fokus pada perilaku. Keempat, manfaat bagi individu dan masyarakat. 5, pendekatan sistematik dan terencana. Dan yang terakhir yaitu penargetan sumber daya secara efisien. Ya, ini ya salah 1, 2, 3, 4, 5, salah 6 kunci utama dari kampanye pemasaran sosial. Kita harus kreatif, kita harus main sama emosi. Dulu nih, saya pernah kerja sebagai social media planning ya. Lalu kalau kita mau ada campaign, kita mau melakukan sebuah campaign itu pasti yang saya jual apa hayo? Cerita personal. Kita mau galang dana nih, oke kita juga jual produk, tapi kita juga mau galang dana nih. Jadi harus gimana ya? Tarik emosinya. Saya ngasih cerita-cerita yang menyentuh ya, atau semacam seperti cerita toleransi, atau cerita orang yang lagi berjuang dapat beasiswa, atau cerita diversity apapun itu yang akhirnya orang itu tertarik, emosi dia terpancing dan aware, ini gerakan opose, ini produknya juga apa sih gitu. Jadi kita tarik emosinya, paham sama audiensnya. Jangan sampai targetnya adalah bapak ibu kita untuk mencegah osteoporosis gitu ya, tapi nanti narasinya ke anak muda, ya kan, hashtagnya pakai ayo let's go gitu, itu kan anak muda banget yang nggak nyambung sama generasi boomer ya. Dan fokusnya ingat selalu pada perilaku, selalu perilaku. Oke, ada manfaatnya bagi individu dan masyarakat seperti tadi sistematik dan terencana, serta ada penargetan sumber daya secara efisien. Inilah beberapa kunci utama kampanye pemasaran sosial. Nah, ini saya berikan salah satu contoh, yaitu kampanye The Body Shop Indonesia. Kampanye mereka adalah Be Seen, Be Heard. Sebenarnya Be Seen, Be Heard ini kampanye dari The Body Shop pusat. Tapi setiap negara silahkan fokusnya ke mana. Fokusnya beda-beda. Kalau di Indonesia, Be Seen, Be Heard-nya direlatekan dengan perubahan iklim. Campaign ini berusaha menggerakkan anak muda untuk aware dengan climate change dan membuat anak muda kalau bisa yuk kamu
terlibat lah dalam climate change ini. Jadi Body Shop itu nggak cuma fokus ngejual produk aja gitu, tapi dia juga ingin mengajak anak muda itu kalian tuh harus show up gitu ya, supaya kalian terlihat dan terdengar bahwa kalian tuh juga peduli dengan perubahan iklim, apalagi dengan adanya polusi. Sekarang kita perbandingan sama yang ini nih. Siapa sih nggak tahu Coca-Cola? Ingat nggak ketika mereka melakukan strategi marketing, naruh nama orang aneh-aneh di botol mereka? Ingat nggak? Kalian tahu nggak apa sih the most common name in Indonesia? Apa? Agus. Betul, Agus. Itu adalah nama yang paling common di Indonesia Raya. Bayangin kalau dia bikin botol ada namanya Agus, kejual berapa tuh si Coca-Cola? Share a Coke ini, iya kan? Fokus mereka adalah di quantity. Yuk kita bikin yang unik yuk, gitu kan? Jadi bisa jadi itu bukan namaku, tapi aku beliin untuk orang yang punya nama yang sama. Cara mereka recognize-nya adalah dengan cara marketing seperti ini untuk meningkatkan quantity. Sama seperti Indomie saat puasa. Ada yang tahu apa yang dilakukan Indomie saat puasa? Apa? Minyak dihilangin, piringnya jadi betul. Oke, gambar piringnya kosong karena lagi puasa, belum buka gitu kan, dikosongin. Itu sama, trik marketingnya seperti ini karena fokus mereka di quantity. Jadi paham ya kira-kira apa perbedaannya yang ini sama yang ini? Oke, saya ingin teman-teman membagi kelompok, satu kelompok 8 orang, lalu kita akan mendiskusikan bersama-sama kelompoknya. Carilah dari berbagai sumber di internet mengenai kampanye promosi sosial. Cukup satu aja, ya. Brandnya apa, dia melakukan kampanye promosi sosial apa, lakukanlah analisis terhadap kampanye tersebut. Kalian harus menganalisis apa mbak yang dianalisis, tujuannya apa, sama dampak yang diharapkan dari kampanye mereka apa, hingga bagaimana sih pelaksanaan kampanye dilakukan. Kalau via sosial media mereka ngapain, kalau via event mereka kayak gimana aja, ya. Bagaimana pelaksanaan kampanye dilakukan, kemudian dampaknya apa sih? Udah ada dampaknya belum? Sampai sekarang, kalian ngerasa ada perubahan dampaknya enggak? Atau merasa sepertinya kayak itu aja gitu? Oke, ada pertanyaan terkait tugas diskusi? Aman ya? Oke, kalau membahas kami mengenai social campaign. Jadi kita tahu bahwa lebih dari 50% konsumsi dari tubuh kita itu adalah air, dan setiap harinya kita perlu kurang lebih 18 air per hari untuk mencukupi kebutuhan air kita. Dan salah satu produk minuman yang bergerak dalam bidang tersebut adalah Le Mineral. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai campaign sosial dari Le Mineral itu sendiri, kita akan membahas mengenai marketing mereka terlebih dahulu. Jadi Le Mineral membuat sebuah marketing bernama Ayo minum untuk sehat. Jadi di mana Le Mineral membuat sebuah galon sekali pakai yang ramah lingkungan. Nah, mereka galon itu menawarkan 3 keunggulan. Yang pertama itu teknologi galon yang selalu baru, tutup galonnya yang kedap udara, dan tentu hemat dan praktis dibawa kemana-mana. Dan itu sudah banyak beredar di mana-mana, di minimarket, di supermarket. Nah, tujuannya itu satu, yaitu ada beberapa, ya, untuk menjanjikan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan dari produk yang mereka sajikan. Dampaknya dari galon sekali pakai itu yang pertama tentu lebih higienis, karena tidak seperti Aqua yang pakai galon yang sama terus-menerus diisi. Namun tentu ada kekurangannya seperti yang banyak diberitakan beberapa hari belakangan ini, tentu penumpukan sampah plastik yang disebabkan oleh galon sekali pakai tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke campaign sosial mereka, yaitu Jadi Baru Lagi. Nah, kampanye ini Le Mineral merilis sebuah rompi gratis hasil dari daur ulang sampah plastik dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Dalam kampanye ini, Le Mineral berkomitmen untuk mengelola sampah plastik secara komprehensif, dari mengedukasi, mengumpulkan botol-botol PET, hingga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa merealisasikan
ide-ide mereka. Nah, salah satu produk yang lumayan terkenal itu adalah Lemineral yang berkolaborasi dengan Aerostreet dalam membuat sepatu. Betul, kita semua tahu Aerostreet adalah brand lokal yang sangat mendunia. Iya, aku kehabisan banget. Ini sangat bagus ya bentuknya, warnanya biru, terbuat dari plastik Lemineral juga termasuk di dalamnya. Di Shopee harganya 200.000, nanti cekot aja ya. Habis, Pak. Toko lain ada. Nah, tujuannya jelas dari kolaborasi ini, dari kampanye sosial ini tujuannya jelas mengurangi sampah plastik serta mendaur ulang barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi termasuk dalam gerakan ekonomi sirkular nasional yang sekarang digerakkan oleh Lemineral sendiri. Nah, dampaknya yang pertama adalah mengurangi sampah plastik tentu saja. Yang kedua adalah tentu branding dari Lemineral akan jadi lebih baik dan mungkin masyarakat akan bisa beralih dari Aqua ke Lemineral. Aku air room. Sekian untuk presentasi dari saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang Kita kasih tepuk tangan. Oke, siapa yang mau memberikan respon? Ya, Perkenalkan, saya Reza Ditama. Saya akan izin bertanya kepada Mas Jujur mengenai edukasi. Katanya tadi Lemineral melakukan edukasi kan sih? Iya. Nah, itu untuk edukasinya melalui apa? Nah, Dan dalam bentuk apa? Lemineral melakukan edukasi dalam berbagai hal. Misalnya dalam iklan mereka menunjukkan mengedukasi dengan memilih sampah. Jadi mereka sampah plastik masuk ke plastik, sampah basah masuk ke tempat yang basah dan sebagainya. Lalu untuk kampanye lainnya itu bisa lebih mendaur ulang ke barangnya, didaur ulang lagi. Ya, biar gampang. Bagaimana kelompok dua? Itu medianya kayak seumpama edukasinya kan bisa lewat sosial media atau secara langsung itu bagaimana? Ada yang lewat media televisi kayak iklan, ada juga yang secara langsung masyarakat dengan mencontohkan produknya, misalnya dalam pembuatan mencontohkan produk yang sudah didaur ulang kayak sepatu Aerostreet tadi. Iya, terima kasih. Oke, ada lagi? Satu orang terakhir untuk menanggapi, silakan. Kenapa sih kalau nggak bisa duduk? Kataku disuruh. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Saya Novel Jody Gubernadi, perwakilan dari kelompok 1, ingin berbesit pertanyaan Lemineral X Aerostreet. Itu harganya berapa? Ada harganya? Enggak, ini benar. Harga. Ada harga. Ada. 200. Dampak dari terhadap sosial campaign itu apa? Soalnya Aerostreet identik dengan tidak gratis, itu bayar. Itu mungkin dengan alasan kuantitatif. Tapi kalau untuk dampak sosial itu apa terhadap masyarakat? Mereka itu kan mengelola sampah plastiknya berkolaborasi sama Aerostreet. Nah, di Aerostreet ini kan banyak pekerja lokal sih, banyak pekerja mungkin dari sekitar daerah itu. Aerostreet di mana? Di Bandung kayaknya. Jadi kan secara tidak langsung dengan adanya produksi ini juga menjadi memperluas lapangan pekerjaan, juga menambah penghasilan mereka gitu di sekitar daerah masyarakat sekitar. Juga para pekerja Aerostreetnya itu. Aku punya saran. Kan katanya memperluas lapangan pekerjaan. Terus apa hubungannya dengan mengurangi limbah sampah? Dengan sepatu itu apa hubungannya? Korelasinya apa? Oke, kalau yang waktu itu yang kita bilang video kan sepatunya kan gratis ya, dibagikan ke semua orang karena mereka jalan nggak punya alas kaki, kan kasihan sakit. Nah, ini apa korelasi antara sampah berkurang dengan sepatu itu apa? Oh gini, Gimana? ini kan limbah plastiknya Lemineral Iya, itu kenapa? diubah menjadi sepatu kan. Gak semua bagiannya, ada beberapa bagiannya. Nah, kan otomatis berkurang samanya. Itu pun juga bisa dipakai lagi kan sepatunya nanti. Nah, itu. Jadi itu implementasinya gitu. Iya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah?
Oke, Pak. Ya, gimana? Sebelumnya saya bertanya tentang sebelum kita diskusi tadi ada beberapa ada contoh sosial campaign yang Mbak paparkan di PowerPoint, yaitu tentang The Body Shop sama Coca-Cola. Jika Coca-Cola itu kan lebih fokus kepada kuantitinya, bagaimana dia terjualnya, bagaimana orang itu tertarik karena melihat namanya ada di situ, jadi orang-orang itu mau membelinya gitu. Sedangkan The Body Shop tadi itu tidak ada korelasinya sama produk mereka, tapi yang menjalankan memang The Body Shop, tapi tidak ada korelasi dengan produk tersebut, yang dimana temanya itu be seen, be heard. Yap. Ya, gitu. Bagaimana maksudnya, apakah sosial campaign ini sendiri berarti bukan bertujuan untuk menjual produk mereka lebih banyak, atau mereka mau produk mereka hanya ditahu brandnya tapi tidak bermaksud untuk menjual produk? That's it. The first one, tidak mengejar quantity. Tujuan mereka bukan untuk menjual lebih banyak. Namun kalau kayak The Body Shop itu ada tawaran, karena saya dulu pernah ngikutin terlibat dalam timnya ya. Ketika kamu belanja ditawarin tuh, ketika di ini mau nggak berdonasi, kita ada campaign yang ini gitu kan. Berdonasinya terserah berapa. Misalkan kita udah belanja 460.000 gitu kan. Udah Mbak, genapin aja jadi 500.000. Jadi 40.000-nya ke donasi. Itu ditawarkan, tapi bukan itu yang dikejar utamanya. Yang dikejar utamanya adalah orang-orang aware dengan apa yang mau diucapkan di sini. Dan benar, yang apakah yang menjalankan Body Shop-nya sendiri? Benar, yang menjalankan Body Shop-nya sendiri, tapi bukan untuk mengejar kuantitas, bukan untuk ngebus penjualan ya. Fokusnya bukan di situ. It's not always about cuan ya, kalau kita ngomongin sesuatu yang ada sosial-sosialnya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas diskusinya yang sungguh dinamis dari 5 kelompok ini. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ada sedikit evaluasi dan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Siapa yang mau membacakan poin pertama? Silakan Mbak. Kampanye pemasaran sosial bertujuan menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan kesadaran masyarakat terkait isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, isu-isu sosial dan lingkungan. Tadi udah banyak yang membahas Avoskin, kemudian Aerostreet juga kan udah banyak menyentil masalah lingkungan. The Body Shop juga isu-isu sosial lainnya juga bisa tentang education, poverty, dan juga kesehatan. Oke, the second one, siapa yang mau membaca? Yang situ, silakan Mbak. Keberhasilan kampanye pemasaran sosial bergantung pada kreativitas, pemahaman audiens, dan kemampuan untuk mempengaruhi emosi audiens. Ya, kreativitas itu harus, tapi bukan berarti semua yang kreatif itu adalah social campaign. Marjan kreatif banget. Kalau kita lihat budgetnya berapa tuh? Serial advertising itu jarang loh di Indonesia kan. Budgetnya berapa? Tapi bukan berarti ketika dia kreativitas dia otomatis menjadi social campaign. Tidak otomatis seperti itu ya. Dan yang pasti harus mempengaruhi emosi audiens, bukan hasrat kita buat belanja, ya kan? Harus membuat kita punya nilai-nilai dan value yang sama gitu, hingga akhirnya oke, aku mau deh beli Avoskin karena aku ingin menyelamatkan penyu, menyelamatkan lingkungan, ada value yang sama gitu. Terakhir siapa yang mau membaca? Cowok, ya silakan. Kampanye sosial fokus pada manfaat bagi individu dan masyarakat serta mengikuti pendekatan terencana dengan langkah-langkah yang terstruktur. Ya, terima kasih. Nah, jika tadi contohnya nih ya, kalau misalkan Avoskin dia langkah-langkahnya terstruktur ya, dia buat dulu di website apa yang harus kamu lakukan, kamu bawa limbahnya ke waste for change dan sebagainya, maka kamu turut melindungi bumi kita. Pasti ada yang langkah-langkah terstruktur. Oke, sampai sini terima kasih untuk offering B atas kelasnya yang sungguh dinamis. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.